ya berhenti, salat dulu, lepas itu kita sambung. Tapi mudah-mudahan menjelang selesai salat, menjelang salat selesai pula pembahasan. Para ulama, para dai ada menyebutkan setidaknya ada 6 halat, 6 keadaan atau 6 bentuk amalan. Bila ini dilakukan dan kita berada padanya, kita akan jauh dari sifat atau dari kesengsaraan yang merupakan lawan dari bahagia, lawan dari ketentraman jiwa. Kalau ini kita lakukan, maka tidak ada yang perlu ditakutkan. Semuanya insya Allah dimudahkan dan aman. Orang yang urusannya aman, urusannya mudah, jiwanya tentram, itulah bahagia. Karena sesungguhnya bahagia itu ada di hati kita. Bagaimana segala sesuatu membuat kita nyaman dan aman, membuat hati ini tentram dan tidak risau. Apa yang pertama? Nabi Isa alaihissalam adalah terkenal dengan sangat berbakti pada orang tuanya, ibunya. Karena dia tidak punya bapak ya. Tapi katanya ada. Hah? Katanya ada. Salah ta'asyu. Jadi salah ta'asyu. Orang mengira. Wa qalu takhadha ar-rahmanu walada. Mereka berkata, Allah yang Maha Pengasih memiliki anak. Tapi Allah katakan, walaqad qultum syai'an iddah. Kalian sungguh telah menyatakan perkataan yang dusta atau perkataan dusta yang besar. Takadus samawati yatafattarna. Hampir saja langit-langit yang 7 lapis itu runtuh. Watanshaqqul ardu, dan bumi pecah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun pada hancur. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengatakan mana asyum, mana asyum tadi, yaitu menyangka Allah memiliki anak. Allah memiliki anak, berarti itu adalah kebohongan besar. Makanya mengucapkan selamat di hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah kemungkaran besar, karena mereka berkeyakinan bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Dan siapa yang mengucapkan selamat terhadapnya sama dengan mengatakan selamat kesyirikan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kemudian Nabi Isa alaihissalam berkata, wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah menjadikan aku berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kalau orang berbakti kepada orang tuanya, maka tidak Allah jadikan dia jabbaran, sombong, syaqiyya, dan menderita. Orang-orang yang berbakti pada orang tuanya selalu Allah berikan taufik untuk menjadi orang yang taat, orang yang baik, dan dijauhkan dari sifat-sifat asyaqa. Asyaqa itu adalah lawan daripada as-sa'adah. As-sa'adah itu ahli surga, asyaqa adalah ahli neraka. Maka selalu perbuatannya Allah arahkan kepada perbuatan ahli surga. Dan kita bisa perhatikan orang-orang yang durhaka, orang-orang yang sombong, orang-orang yang zalim, itu rata-rata adalah mereka yang durhaka pada orang tuanya. Tidak sedikit penguasa yang zalim karena asalnya memang tidak berbakti pada orang tuanya. Ada yang merebut kekuasaan dari orang tuanya,
ada yang berusaha menyingkirkan orang tuanya sehingga menjadi penguasa yang zalim. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, Nabi Isa katakan wa ja'alini wa barran biwalidati. Saya punya sifat berbakti pada orang tua sehingga saya tidak akan mungkin menjadi orang yang syaqi. Itu orang-orang yang durhaka, orang-orang yang sengsara, orang-orang yang serba sulit dan mempersulit. Karena asyaqa adalah sifat ahli neraka. Itu yang pertama, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila dilakukan oleh seorang hamba, dia akan tetap atau tidak akan pernah menjadi ahli neraka, orang yang ahli melarat, orang yang tidak beruntung atau orang merugi, tak akan merugi. Apa itu? Yaitu orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini perkataan Nabi Zakaria alaihissalam, bahwasanya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keturunan. Berdoa dan saya tidak akan merasa susah, merasa menderita karena berdoa kepadamu. Kemudian dipahami bahwa orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, dia akan senantiasa beribadah kepadanya. Tidak mungkin orang berdoa, baik doa yang sifatnya ibadah maupun doa yang sifatnya masalah, meminta, kecuali orang yang mendekatkan diri pada Allah. Maka doa adalah sebesar-besar alat bahagia kita, sebesar-besar syarat kita menggapai bahagia di dunia dan di akhirat. Karena doa itu adalah ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Nah, selama kita masih berdoa, maka kita semakin dekat pada Allah. Dan selama kita masih memiliki Allah, tak akan pernah merasa susah. Walaupun menurut orang kita orang susah. Tuan-tuan, ada seorang prajurit di masa tabi'in, dia sweeping di tepi laut di Basrah itu. Lalu dia mendengar ada orang yang berdoa dalam sebuah kemah di tepi laut. Subhanallah. Tapi isi doanya, dia bersyukur pada Allah SWT. Dengarkan. Isi doanya adalah dia bersyukur pada Allah SWT. Setelah diselesai berdoa, sang prajurit ini minta izin untuk masuk. Ternyata yang di dalam itu, tangan kakinya keempat-empatnya buntung. Awak kalau sebolanya terkawik, misalnya la qadarullah, apa enggak? Hapus sholat dia enggak ya Allah Ta'ala sampai dapat musibah ini keempat-empatnya, tapi tidak sedikit pun ada keluhan di hatinya. Tidak ada keluhan. Itulah Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Subhanallah. Padahal anaknya ada 2 orang, kedua-duanya belum pulang. Tidak diketahui entah di mana. Tapi dia tetap bersyukur walaupun orang melihat dia menderita. Coba di tepi laut, di kemah. Bila terjadi misalnya tsunami, gimana dia mau lari? Kaki tidak ada, tangan buntung pula, tapi masih tetap bersyukur. Lalu sang prajurit heran, bapak dengan keadaan seperti ini, anak bapak juga tidak diketahui belum pulang kemana, selamat atau tidak, tetap bersyukur. Iya, saya tetap bersyukur karena syukur itu adalah nikmat. Syukur itu adalah nikmat. Orang banyak tidak bisa bersyukur, tidak dapat nikmat syukur itu. Padahal syukur itu adalah sumber nikmat. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la zidanakum. Orang bergelimang harta, bergelimang jabatan ini dan itu, tapi dia tidak bisa bersyukur. Tidak bersyukur, dia tidak dapat nikmat ini. Jadi katakan, iya saya harus bersyukur karena bersyukur itu adalah nikmat.
Nah, kekurangan saya ini tidak menghalangi saya untuk menikmati hidup. Karena dia senantiasa berdoa pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu kaum muslimin, jangan tinggalkan doa dalam sebarang waktu, dalam keadaan apapun. Karena doa itu adalah ibadah. Dan Allah semakin sering kita berdoa kepadanya, semakin suka dia kepada kita. Beda dengan kita, Pak. Awak sampai 2 kali orang tak tolong kawan dia. Tak nampak orang lain lagi kan. Orang nelpon terus kita, minta tolong sama kita. Kita sudah bosan. Tapi Allah SWT tidak pernah bosan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tak pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Lah bosan buat berdoa, Allah tetap tidak bosan. Kita dah bosan kita. Lapui berdoa bosannya. Lapui berusaha, tapi tidak tercapai juga apa yang diinginkan. Subhanallah, kita yang bosan. Allah tidak pernah bosan. Makanya orang berdoa selalu menyimpan harapan. Karena diajarkan oleh Nabi SAW, jangan kalian berdoa kecuali kalian yakin Allah ijabah doa kalian. Minta kalau ragu, lo yakin aja. Talai kan dikabulkan tak tidur. Terus rajin berdoa, hah? Nak rajin lah. Tapi kalau ada harapan, harapan itu tak pernah pupus, kita akan rajin berdoa. Dan doa kita itu kaum muslimin, semuanya baik hasilnya. Tidak dikabulkan apa yang kita minta. Mungkin Allah beri yang setaraf dengannya. Nikmat yang setaraf atau lebih. Biasanya antum minta kepada Allah untuk supaya dimudahkan umrah di bulan Ramadan. Tidak dapat tiba-tiba keluar haji. Iya tak? Iya Pak? Tak sekarang nak cinan, nak berbini ke anak pak kepala desa. Tak disetujui. Kosong-kosong tapi anak gubernur. Misalnya. Atau dapat anak ustaz. Mana mau pak kepala desa atau anak ustaz? Tengok ustaz dulunya. Ya tengok dulunya anak. Ya enggak. Mana Allah ustaz. Ya kadang enggak lama. Dapat no ini minta orang kayu misalnya. Alun tan tua kayu ni. Kan ya? Hah? Kalau itu jadi kalau memang dah jolin nak jono mecap. Allah ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslim, tetapi berharap pada Allah tak pernah kecewa. Itulah. Atau kalau Allah tak kabulkan yang kita inginkan atau sepadan dengan apa yang kita inginkan, mungkin Allah hindarkan dari kita bahaya yang kalau kita tidak berdoa, bahaya itu menghabiskan nikmat yang kita minta itu. Awak dihindari dari sakit, itu sebenarnya rezeki. So kalau sakit minimal boleh panadol, kalau piti kan, ya tak? Apalagi kalau sakitnya serius. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, maka Allah hindarkan dari kita dari musibah yang itu juga adalah rezeki. Yang ketiga adalah ini yang lebih penting. Ini yang lebih penting. Dia menjadi amal yang ketika catatan kita dibuka nanti menggembirakan kita. Sebab Allah paling suka kepada hamba yang berharap dan berdoa. Buktinya di tempat dan posisi kita paling dekat kepadanya, disuruhnya kita ngapain? Di saat sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Masa hamba itu paling dekat dengan Rabbnya di saat dia sedang sujud. Apa yang disuruh? Fajtahidu fihi bid-du'a. Maka bersungguh-sungguhlah berdoa di waktu sujud itu. Faqaminun ayustajaba lakum. Ini adalah kesempatan doa kita dikabulkan. Kesempatan doa dikabulkan.
Subhanallah. Bahkan setiap ibadah itu selalu dihiasi dengan doa. Baik doa ibadah maupun doa masalah, meminta. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, orang yang senantiasa berdoa tak akan pernah merasa tidak bahagia, tak akan pernah merasa sengsara. Nah, yang ketiga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tak akan pernah susah orang yang senantiasa bersama Al-Quranul Karim. Bersama Al-Quranul Karim, Allah berfirman, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Taha, kami tidak turunkan Al-Quran kepadamu untuk membuat kamu susah. Nah, justru Al-Quran membuat kita mudah. Coba bayangkan, dulu orang harus punya Tuhan banyak, susah kan? Lalu Al-Quran menyuruhkan mereka tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, mudah. Dulu mereka beribadah dibuat-buat sehingga bikin susah. Tidak jelas gajinya, tapi susah mengerjakannya. Lalu Allah ganti dengan amalan-amalan yang mudah dan sedikit, tetapi tumpukan pahalanya tinggi seperti bukit. Itu ya. Ya kan? Mudah. Makanya Al-Quran selalu membawa kita bahagia. Secara nyata, orang yang baca Quran, apalagi kalau diiringi dengan paham, apapun masalahnya, tak ada yang tidak ada jalan keluarnya. Al-Quranul Karim, syifa, menjadi penyembuh. Lima fis sudur, apa yang dalam hati. Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam, bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam menjadikan Al-Quran sebagai sahabat setiap hari, setiap helaan nafasnya selalu dengan Al-Quranul Karim. Kalau kita nak tahu orang paling bahagia di dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau? Karena khuluquhul Quran. Nah, andainya tuan-tuan ingin mendapatkan martabat orang paling bahagia, ayo baca Quran dan laksanakan. Baca Quran dan laksanakan. Mulai daripada Al-Fatihah. Alhamdulillahi. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba setiap amalan kita baca bismillah. Pasti amalan kita baik. Sebenarnya mungkin tuan-tuan akan baca bismillah minum khamar, sah? Hah? Ada orang baca bismillah minum khamar? Ada. Ya, Syekh. Mana nampak dia? Film animasi. Ada. Mak puan nengok saya di mana aja? Dalam puai duit tak pernah nengok orang. Ada baca bismillah. Amat lainnya bang. Buat fotonya. Nah. Di mana nampak? Di video. Masya Allah, rajin tengok video. Allah Ustaz. Kaum muslimin muslimat, ini jarang ini. Jarang. Dan jarang pula orang baca bismillah akan malah semua kok. Amat lejonya je bang. Ada Jumat? Hah? Orang akan mengisap sabu-sabu. Sabu-sabu tentunya. Dan aben. Nah, ada apa-apa. Kecuali ada apa di Polsek Tampan tu ada sarapan sabunya. Apanya sabu selupur. Sarapan bubur. Sarapan bubur. Maaf aja deh sih. Luar biasa, Masya Allah. Hatilah ambil sampai banyak tengok. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tidak ada asal baca bismillah. Kita akan pertimbangkan sesuai tidak bismillah dengan pekerjaan kita. Iya kan? Tidak sesuai kan? Tidak sesuai. Makanya bismillah itu luar biasa kalau diamalkan. Bismillah itu luar biasa bila
Amalkan. Kemudian ketika makan, baca bismillah, syaitan tidak ikut makan sama kita. Ketika kita minum, baca bismillah, syaitan juga tidak bisa ikut makan dengan kita. Ketika kita tidur, baca bismillah, syaitan minggir dari kita. Sah? Bahkan ketika kita berhubungan suami istri, baca bismillah, syaitan tidak ikut. Berarti yang bikin susah hidup itu siapa? Yang bikin kata susah hidup itu siapa? Syaitan. Nah caranya selalu dengan mengamalkan bismillah. Dan dia adalah ayat pertama dalam Al-Quranul Karim. Nah, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Apa makna Ar-Rahman? Maha pengasih. Ar-Rahim, Maha penyayang. Kalau gitu, haraplah kasih sayang darinya. Sebab kasih sayang dari manusia, kalau kita disayang Allah, Allah katakan dia tuliskan kasih sayang maksudnya kepadanya. Dan siapa yang disayang Allah pasti penyayang kepada makhluk. Apa sebab? Nah, Nabi katakan, irham man fil ardi, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit. Tapi kata tuan-tuan tidak percaya di langit. Nah. Ya, saya joli, jadi tidak joli tuan-tuan. Jadi, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka kalian disayang yang di langit. Nah, amalkan Al-Quran. Nah, bila Al-Quran diamalkan, tidak ada jalan kesengsaraan masuk dalam diri kita. Apapun posisi, apapun profesi. Tidak ada. Jelas kaum muslimin? Nak jadi pemimpin, amalkan Al-Quran. Dia takkan mungkin menjadi pemimpin yang zalim. Sebab sebanyak itu pemimpin yang zalim, tidak satu pun berkesudahan yang baik. Sah? Coba lihat. Orang-orang yang disebut namanya dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang menderita. Walaupun berada di puncak kuasa. Siapa? Satu, Fir'aun. Dari mana? Dari Mesir. Ini yang dari Mesir jangan tersinggung dah. Ini saya hanya baca sejarahnya aja. Yang kedua, Qarun. Dari mana? Hah? Mesir juga. Qarun juga dari Mesir. Terus Haman. Terus kita kasih jabatan dulu. Fir'aun apa jabatannya? Pejabat tinggi, ha? Raja. Raja. Tapi tidak bahagia. Al-Syaqa. Yang kedua, Qarun. Sebagai apa? Businessman. Biar keren dikit lah. Businessman. Rijalul amal. Dari mana? Mana tadi? Orang Mesir. Baik, yang ketiga. Haman, menteri. Orang mana? Mesir lagi. Banyak Mesir juga. Kemudian siapa lagi? Habis? Samiri. Seniman. Seniman senior. Legendaris. Orang mana? Mesir lagi. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ini menderita nampaknya orang. Nah, Mesir lagi. Kemudian siapa lagi? Yang disebut Al-Quran saja. Fir'aun sudah tadi. Namrud. Orang mana? Woi, jangan bilang Mesir lagi. Ini dendam sekali tuan-tuan nampaknya. Dari mana? Dari Babilonia, Irak. Lagi siapa lagi? Habis? Ada 6 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Orang-orang zalim. Abu Lahab tidak raja nih, tidak pemimpin. Siapa lagi? Ada lagi. Jalut. Jalut. Semuanya berakhir tragis. Mereka orang yang paling memiliki kuasa, memiliki harta, memiliki kebijakan, memiliki seni, kesenian, dan sebagainya, berakhir tragis. Apa sebab?
jauh dari Al-Quran dan kitab-kitab yang masanya diberlakukan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, Allah pastikan ke Nabi SAW, "Na anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Siapa yang nak bahagia, amalkan Al-Quran. Sebenarnya kalau tuan-tuan mau mengaku, ya, bukan mendaku, mau mengaku dengan jujur, lihatlah negara yang paling diberkahi hari ini, yang paling aman, yang paling maju ekonomi, yang paling maju pendidikannya. Mana? Yang dengan Al-Quranul Karim. Mana yang negara yang menjadikan negara dasarnya Al-Quranul Karim? Arab Saudi. Negeri teraman, ekonomi paling maju, produksi, pendidikan juga. Allah itu kaum muslimin dan muslimat. Cuman masalahnya tuan-tuan tidak mau ngakui, itu aja masalahnya. Apa sebab? Hati yang tidak bersih. Orang pergi umroh senyum semua pulangnya, dibilangnya kalau tidak sepaham dibantai. Aduh, ini bantai. Luko dulu kenam. Bahkan disambut bunga. Coba lihat kaum muslimin. Konflik di Sudan kemarin, ya. Masih kan? Semoga Allah selamatkan saudara kita di sana. Semoga satukan hati orang-orang Islam di sana. Baik, siapa lagi yang datang membantu? Ayo, yang mengevakuasi. Hah? Saudi lagi. Yang dekat sebenarnya siapa? Yang dokek ke Sudan siapa? Mesir. Tapi yang berani membantu lagi Saudi. Padahal mereka tahu banyak pelajaran di Sudan itu yang anti Wahabi. Kita lihat aja nanti. Ini kaum muslimin. Wahabi tidak pernah mendendam, akhi. Cuman karena yang banyak mendendam kepadanya sehingga mereka dianggap pendendam. Betullah kata orang Arab, iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Orang yang buruk lakunya, buruk sangkanya. Pemimpin-pemimpin Arab yang didemo oleh masyarakatnya, pemimpin Yaman, pemimpin Jazair, pemimpin Libya, dan seterusnya. Ketika mereka jatuh, dan kalau sempat lari kemana? Lari kemana? Ke Saudi lagi. Kenapa Saudi? Aman. Kenapa Saudi? Saudi orang Islam baginya saudara yang harus dilindungi. Ketika ada orang kita yang berkoar-koar anti Wahabi, ketika tidak aman di negerinya, larinya kemana? Saudi lagi. Wahabi lagi yang lindungi. Padahal sedikit sebanyaknya berpengaruh tidak pada hubungan diplomatik? Berpengaruh tidak? Berpengaruh. Ini orang kami cari, Anda lindungi. Berpengaruh tidak? Tapi karena dia Muslim. Muslim itu adalah saudara. Oleh sebab itu kalau ada yang cayo memanglah dah mau masuk kaji dulu. Kalau ada juga yang percaya dengan fitnah-fitnah ini memang kaji tidak mau masuk. Ada baik jalan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Dengan apa mereka maju? Dengan Al-Qur'anul Karim. Tapi jangan bilang berarti sama zaman Nabi. Tidak. Ini awak jauh lah zaman Nabi. Iya. Sama zaman enggak ada orang buat maksiat. Mana mungkin zaman Nabi aja orang buat maksiat? Sah? Enggak ada tindak pidana? Ada, cuman minim dibanding yang tidak dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin perlu saya ulang-ulang bahwa kriminalitas yang terjadi di Arab Saudi 13 tahun sebanding dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika Serikat. Kalau awak je baca lah. Tak payah baca lah MXDI. Apa nak baca MX? Hah? Dan tak pernah nampak lainnya. Nengok judulnya, apa kau ni? Kau nak bantu sedian boleh kan? Tapi nengok judulnya lain saudara. Judul pembantaian, penculikan, pembegalan, pemerkosaan, penipuan, dan sebagainya. Itu isi di awal sampai akhir. Itu bau satu daerah ya. Kalau sambung dengan lain-lain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah, Al-Quran, bersahabatlah dengannya, kita tidak akan sengsara dan senantiasa bahagia. Buat tiga bu?
Salat lo? Sudah salat? Esok sambung. Judulnya STNK. Kini BPKB. Kalau boba, boba judul. Nah, baik. Kaum muslimin dan muslimat, karena waktu sudah masuk, insyaallah kita salat dulu dan kita sambung selepas salat Isya kalau Allah mengizinkan dan tuan-tuan masih ada di sini. Kalau tidak, nah boleh pulang wae. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insyaAllah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Para hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang saya muliakan. Alhamdulillah, selepas melaksanakan salah satu kebutuhan pokok kita, salat Isya berjamaah, kita berharap mudah-mudahan diterima, doa kita terkabul, pinta kita diberikan. Selanjutnya, di antara kondisi atau keadaan di mana bila ini kita lakukan, maka kita jauhkan daripada kesengsaraan, ketidakberuntungan dan kerugian. Yang keempat adalah selalu berada di atas hidayah. Bukan mengetahui hidayah, tidak, tapi mengikutinya. Karena orang-orang yang mengetahui tapi tidak mengikuti sama dengan tidak mengetahui, dan dia tak akan merasakan bahagianya, tak akan merasakan indahnya. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ketika Allah menurunkan Adam alaihissalam dengan Hawa, kemudian ikut pula iblis turun bersamanya. Ya, iblis kan diturunkan juga. Nah, Allah katakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti hidayahku, maka tidak akan tersesat dan tidak pula akan sengsara. Tidak tersesat, tidak sengsara. Mafhumnya, siapa yang mengetahui tapi tidak mengikuti, tak ada jaminan tidak tersesat. Makanya orang bisa tersesat dengan salah satu dari dua sebab. Satu, karena tidak tahu. Dia tidak tentu jalan je. Sesat di jalan, malu bertanya, jalan tahu ya. Akhirnya tersesat. Atau dia tahu jalan tetapi tidak mengikutinya. Dan jenis ini banyak sekali. Orang berilmu tapi sesat walaupun berilmu. Apa sebab? Dia tahu ini jalan hidayah tapi dia bentuk jalan baru karena dia merasa pede. Menurut perkiraannya jalan baru ini, ya seolah-olah dia mengatakan lebih baik ditempuh minimal untuk saat ini daripada jalan yang sudah dibentangkan oleh Nabi SAW. Dia tahu puasa ini jalan yang tunjukkan Nabi. Hari raya ini jalan yang dibentangkan Nabi SAW. Tahu, cuman dia tidak merasa cukup dengan itu. Dia memilih jalan lain. Dan memilih jalan lain itu mesti ada sesuatu. Tidak mungkin tiba-tiba dipilih gitu saja, tidak ada syubhat di dalamnya. Di antara syubhatnya tadilah, menurut perkiraannya, ini yang disebut Nabi itu berlaku hanya di zamannya. Sedangkan zaman kita, zaman berkemajuan ini tidak perlu lagi itu dilakukan. Apa dalilnya? Perkiraan dan pemikiran. Perasaan. Nah, berapa kali kita disesatkan oleh perasaan. Oso copek si kolalu leh. Kosan lambe. Dalam keadaan cuba. Ini keadaan cuba. Dia melang uang macet. Pilih jalan nanda obeh. Ya. Ini itu jalan tentunya. Neko baca-baca. Salah satunya dulu ketika perayaan di Lapangan Merdeka, mau pulang dari Sumbar sampai Kumbul umpama. Ada acara di Lapangan Merdeka.
Ulang tahun Kampar nak salah ya. Amai uang. Apa dong macet di situ? Bodong jalan simpang apa nomor? Simpang Panca. Jalan lingkar. Bodong tahu. Pas sampai simpang sampai jalan ke kantor bupati tu. Kaki tentunya kata wala doh. Alui ikut nak jalan. Nyalon ada pesantren buat situ tu lah. Nak jalan tu nak pernah masuk pun. Tapi menurut perkiraan lei ke timur jobo. Kan itu. Menurut perkiraan ambo lei madok ke timur tentu sudah tu bola si Bangkubut ya. Satu pemutan tanyumutan si Bangkubu janjian kalau beko di iti atau di Umbio. Banyak macet yang terhilangkan. Jalannya lewat nyetir. Walaupun nek sono le jauh nyetir kan. Lama. Ndak ada abi jalan aspal. Tinggi jalan batu lah. Rikil. Kin jauh ndak ada mawang. Kau sawi na boleh pak. Akhirnya aguran. Ya, balik dia. Tadi di belakang kami ada orang sedang menantuani kebun kan baliknya lah. Bertanya lah. Tadi tak bertanya lah. Sogan bertanya kan. Nah, kini tak pasik je. Pilihan duanya tauin, sosek atau bertanya baliknya. Apa tanya lah. Bang, ikut jalan ke mana ada apa? Kasih abunya. Awak kalau lain dia si abu balik kah? Kasih abu lah. Itu dah contoh. Bang tak joleh di ikut. Non joleh bah bertinggan. Banyak macam itu gini. Banyak. Yang joleh kia. Tak ada dia terbalik tu joleh. Al-Qurannya iko, hadisnya iko, Nabi kita iko, sahabat tetap macam itu juga. Awak tiba-tiba kini tidak masuk itu sesuai di zaman awak. Apa ikut? No tidak joleh tadi. Tidak joleh tadi. Nah, cuman masalahnya bezo. Tentu esok di akhirat. Tidak ada ngingat kini. Kadang tidak lama diingat kita kan. Nah, di akhirat tentu. Awak lah mau samu bayang lo. Nyokan samu ada. Wana awak sama salat. Awak di masjid ala amal. Kan ya? Tentu sebelum salat bodoh awak. Nah, tondo umat Islam tu ada bekas uduknya. Baca hayo putih. Nampak dia Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Kalian gembira Nabi nengok awak pasal yang no. Jemaah Masjid Amal, jemaah Masjid At-Taubah, jemaah Masjid Raya, jemaah Masjid At-Tirmizi, jemaah Masjid Zaid bin Thabit, jemaah Masjid Istiqlal, jemaah Masjid Istiqrar, jemaah Masjid. Yang sama. Islamic Center, kan? Yang sama. Dia tentu Nabi gembira dengan umatnya kan. Masya Allah. Ketika awak masuk di gerbangnya, nak masuk Telaga Kausar itu, awak tahu yawi, nampak ayu nak kena jonyo, nak kena lawe dah, comkiu sebanyak bintang di langit, nak kena isau, nak kena abu-abu dah, siko abu-abunya sitan, nak abu-abu dah. Ketika nak masuk cip, adonan masuk, adonan tatula, apa cak? Kartu samunya. Kata la ilaha illallah juga kan? Ya. Lalu ada yang tertulak. Nengok yang tertulak tu Nabi Ambo. Woi, itu kak sahabat dan. Itu umat dan. Lalu dikatakan ke Nabi SAW oleh penjaga, malaikat menjaga. Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu kan Muhammad tidak tahu apa yang mereka buat-buat setelahmu. Membuat agama sesuai dengan keinginan, bukan mengikut Nabi SAW, tertolak. Kalau kini tentu ya, tidak nak buat lah. Cuma buat tentu bila esok tu masalah. Bukan tak tentu dia ulama, ada dai ulama yang mengingatkan, tapi tidak percaya ke ini orang. Apa sebab nyelaba merek? Wow, ha, alif, ba, ya. Siapa merek? Awak juga. Apa sebab nak tu tak berfikir wah, nak dua-duanya. Jadi kita sabit lah ngak buang ngak jadi kan?
Nya sama darun tentu dia jual umumnya. Tapi sampai jawab enggak ada. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sabu ndak ngerti apa eranya. Masa iyalah sampai dokter belajar luar negeri ndak ngerti. Ndak pandai bahasa Arab. Ya 15 tahun belajar hadis ndak paham hadis. Dulu warna belajar 2 semesternya belajar hadis, paham lo pada warna belajar hadis 15 tahun. Kan ada ngojon itu. Enggak saya buka YouTube kan, tentunya adonan senior den, adonan junior den ge. Das mandu telah tekstual pemahaman dunia. Nyen tanya mana kayaknya apa tekstual, dah apa beda penisi. Dah beda tekstual kontekstual, dah beda tapi nongo nyobi kontekstual pulonya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka mengikuti hidayah jarang yang jelas itu membuat kita tidak sulit, membuat kita mudah, membuat kita bahagia. Maka lihatlah orang-orang yang paling bahagia beragamanya ketika mendengar ayat Al-Quran dibacakan, hadis Nabi disampaikan, athar sahabat disebutkan, mereka berbunga-bunga hatinya. Seperti firman Allah, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah inginkan dia dapat hidayah, Allah jadikan dadanya lapang menerima Islam. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan haraja. Tapi yang Allah ingin sesatkan, walaupun dia berilmu, walaupun dia tahu, tapi Allah ingin dia sesatkan, yaj'al sadrahu dayiqan. Hatinya sempit. Mendengar ayat hatinya sempit, mendengar hadis hatinya sempit, mengikut sahabat dan para as-salaf hatinya sempit. Ka'annama yas'adu bis sama', seperti orang yang mendaki ke tempat yang tinggi. Nah, di sini Allah menjamin, famanittaba'a hudaya, siapa yang mengikut petunjukku. Allah tidak katakan faman alima hudaya, siapa yang tahu petunjuk hendak. Karena masalahnya masalah mengikut atau tidak mengikut. Sebab mohon maaf, orang-orang jahiliyah dulu, Abu Jahal tahu dia Nabi itu benar, Abu Lahab tahu dia Nabi itu jujur, tapi masalahnya mereka tidak mau mengikuti. Apa sebab? Sebab kalau ikut Muhammad hilanglah kearifan kearifan lokal jahiliyah itu. Karena mereka sudah membayangkan, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah dia nak ingin menjadikan Tuhan yang banyak cukup satu? Banyak aja babunya apalagi soal kan pakai pikiran mereka. Banyak aja Tuhan, menderita aja waknya apalagi tinggal sajian. Padahal yang satu itulah yang menjadi andalan mereka. Sebenarnya ketika mereka dalam keadaan sulit, mereka tinggalkan hantu-hantu itu. Yang mereka sembah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beza dengan sebagian orang Islam kini. Kalau tiba mendapat ujwaan, tidak ke Allah Ta'ala ngadu kah? Kah kuburan keramat ngadu. Terbalik. Jahiliyah dulu kalau masalah super sulit, mereka hanya ngadu sama Allah. Berhala-berhala ditinggalkan. Kalau kita hari ini, kalau masalah super sulit, tinggalkan Allah, ngadu ke suhu dan tuan guru. Yang sudah mati lo, tidak ada duit yang sudah mati. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka semakin susah, ya semakin sulit. Apa sebab? Tanda sulitnya selalu was-was, jangan-jangan disalahkan, jangan-jangan disalahkan. Sedangkan orang yang mengikut petunjuk Allah tak pernah khawatir, salahkanlah, tidak ada masalah. Sebab apa? Karena Allah yang kata, Rasul yang bilang, sahabat yang sampaikan. Nak salah, salahkan Allah dan Rasul. Tapi kalau orang yang tidak punya dasar dari Allah dan Rasul dan para sahabat, mereka khawatir. Sebab apa? Tidak punya dalil. Ujung-ujungnya apa? Memfitnahlah golongan yang membawa dalil dengan gelaran-gelaran yang membuat orang ketakutan mendengarnya. Haus darah, suka membantai orang. Kalau nongol bantai uang,
tekan oleh tonton waktu nek kene dalu sabuk dia orang tua-tua amak awak hati-hati ya wang selong musim kini nya. Tentu selongnya. Wang selong. Cepai luang dulu. Akhirnya kan itu di Padang Toa dulu kan ada orang ngebor minyak bumi kan. Asal lalu helikopter alai ke bawah capek. Apa sebab? Kecil uang. Uang selongnya kan membuat tali ya puru. Tali wajar mabur. Asal sekambek itu ni pulawak denginya. Acara itu tu digambarkan kini tu. Uang-uang non tak pernah ngaji dapat peringatan seperti itu. Hah? Takut tak ngaji? Takut tak ngaji? Ngaji kalau dia amal duianya. Duai ngaji. Hah? Tidak kan hormat ke ulama sekarang dirinya. Nango itu tu ya. Spon yang paling pengurus dia. Dia hati nang tu tak hormat ke ulama, tak pakai ulama ngaji dunia. Subhanallah. Subhanallah. Itu di mana tu ya? Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, Arba'in Imam Nawawi, Sahih Imam Muslim, Sahih Imam Bukhari, tak ulama mereka. Tapi begitulah, uang tak ngaji ketakutan. Walaupun dia berpendidikan tinggi. Nyebezo pendidikan tinggi dengan ngaji. Yang ngaji, walaupun tak berpendidikan tinggi, paham. Tapi yang tidak ngaji, walaupun berpendidikan tinggi, tidak akan paham. Nya tak ngaji lah. Mana tentu agama dia. Inya berkecimpung selama kau metong piti kau jonya akuntansi jurusan. Atau selama kau dinas apa namanya bergaduh pertanian, Nobel inya bonio. Kan ya? Saya itu salah tanam juga gitu. Nah, atau di perkebunan Nobel ya kau kabun. Atau di perikanan Nobel ikan. Cuman karena punya jabatan tinggi, dianggap berpendidikan tinggi. Sudah itu Solo jadi imam. Sudah itu jadi pengurus musajing. Divisi yang deh ustad tukang fitnah. Jadi nang tu kalau ngaji bahayo. Apa bahayo? Disuruh Pak Banti suara. Nang Pak Banti runda mah. Nak kena ketakutan. Padahal itu semua adalah fitnah. Sebagaimana dulu orang Quraisy memfitnah Nabi SAW. Ya, yang disampaikan Nabi itulah yang kita sampaikan sekarang. Sebagaimana Nabi dulu difitnah sebagai pemecah belah, hari ini pun difitnah sebagai pemecah belah. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, banyak yang tahu petunjuk tapi tak mengikuti. Sesat, menyesatkan. Tapi kebanyakan tahu petunjuk lalu mengikuti, fala yadhillu, tak sesat dan tidak sengsara. Kalau mulai gantuk sudah. Hah? Tawin. Nak bila boleh esok je. Dia baju dulu so STNK. Kata dia sampai. Kini PKB lah, Sulawesi PKB buat STNK nak. Salah dulu. Kaum muslimin dan muslimat dalam materi. Keenam atau yang kelima. Orang yang senantiasa takut pada Allah. Orang yang senantiasa takut kepada Allah tak akan pernah merasa susah. Tapi orang yang takut pada selain Allah itulah yang selalu susah. Gimana realisasinya? Orang yang takut pada Allah, siapapun dia tidak peduli, tidak takut dia. Dengan arti bukan tidak hormat, jangan salah paham ya. Tidak. Artinya, contoh konkret. Ada seseorang pemimpin mewajibkan orang loyalitas penuh kepada pribadinya. Siapa yang tidak akan dikeluarkan, dipecat misalnya. Boleh kita monoloyalitas kepada pribadi orang? Tak. Yang boleh itu hanya kepada Allah dan Rasul atau negara kita di mana kita tinggal. Tapi kalau pribadi ini punya kepentingan sendiri-sendiri dia. Nah, orang yang takut pada Allah tidak peduli dia nak keluarkanlah, berhentikanlah, tidak ada masalah. Apa sebab? Karena hidup ini bukan di tangan dia, tapi di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas. Sama juga orang yang takut kepada Allah, dia tahu jalan petunjuk bahwa salat 5 waktu itu dilaksanakan di masjid. Ya, lepas wajib atau sunat, yang jelas siapa yang tidak salat masjid laki-laki rugi besar. Lalu dia ke masjid, datang fitnah.
orang yang rajin ke masjid sholat berjamaah itu koyatinya. Koyati boleh carun. Padahal dengan zikrullah itu hati lo lunak. Nanti jadi radikalnya. Dia bilang saya tidak peduli. Sebab saya datang takut pada Allah SWT. Fitnah ini ya akan berlalu. Akan berlalu. Badai pasti berlalu. Dia tidak peduli. Takutnya hanya pada Allah Ta'ala. Toh terbukti juga bahwasanya yang tidak ke masjid itulah ternyata yang berkaji keras. Buktinya yang suka bubarkan kajian itu yang jarang ke masjid. Yang jarang ke masjid. Tapi mana lambu hati nang kono bubarkan atau nang membubarkan? Serius teman-teman. Mana koye ya nang membubarkan atau yang dibubarkan? Kau perlu panggil psikolog boleh aja lu nya. Kau perlu dites di rumah sakit jiwa, tidak masalah. Tes jemaah yang dibubarkan, tes orang yang membubarkan. Mana koyati? Yang membubarkan. Sebab dia memaksa, kan? Yang mengaji tak pernah memaksa. Ngaji silakan, tak ngaji silakan. Amalkan silakan, ini ditunjukkan, ini yang benar, itu salah, tapi tetapnya bagi yang salah, tidak ada masalah. Ketika ada orang menyebut, kayak wah ini kalian bubarkanlah kayak acaranya. Kita bukan masalah membubarkan, itu bukan urusan kita. Kita berikan ilmu. Jangan bubarkan oleh tidak kau jawab bubarkan itu tuh. Itu haknya yang berwajib atau yang berwenang, bukan membubarkan. Bahkan uang buat misalnya melakukan maksiat secara masif tetapi tidak di tempat terbuka, tidak kita ketahui, itu yang berwenang, yang punya tugas. Kita pun kalau melakukannya juga atas izin dan kerjasama dengan pihak yang berwenang. Tidak boleh kita bertindak sendiri. Itulah kaum muslimin semua. Cuman ilmu kan harus diberikan. Harus diberikan. Ini salah, ini benar. Makanya ketakutan kepada Allah semata itu membuat kita lebih nyaman. Ya. Sampai-sampai dalam keluarga juga seperti itu. Sampai dalam keluarga juga seperti itu, ketakutan kepada Allah. Allah katakan sayadzakuru may yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Orang-orang yang takut pada Allah akan ingat, akan mendapat pelajaran. Tetapi orang yang syaqa, orang yang menderita, orang yang kesulitan, orang yang melarat, dia akan menjauhi hidayah itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, bila kita senantiasa takut pada Allah, maka kita akan selalu bahagia. Apa? Karena kita terpusat pada satu, itu Allah SWT. Yang terakhir dan bukan yang terakhir, tapi ini pokok-pokok dasarnya, yaitu bahwa orang yang bertakwa, ini kan puncaknya. Segalanya itu menjadi derajat yang paling tinggi, dari berbakti pada orang tua, selalu berdoa, kemudian selalu baca Quran, mengikuti petunjuk, dan takut hanya pada Allah. Buah akhirnya adalah bertakwa. Inna akramakum innallaha yatqakum. Nah, orang bertakwa itu, kaum muslimin dan muslimat, tak akan pernah menderita. Gimana nak menderita? Dosa-dosanya diampuni. Dalam kesulitan Allah membelanya. Rezekinya datang dari yang terduga dan tidak terduga. Kemudian orang yang bertakwa itu diampuni dosanya. Orang yang bertakwa itu harapan masuk surga besar. Apalagi yang tidak buat nyaman. Yang bikin kita tidak nyaman itu kan, yang bikin kita tidak nyaman, tiba perusahaan sulit, dan non-sonong. Tiba zaki payah, ya. Lah banyak pun payah juga. Kan ada orang rezekinya banyak tapi merasa sulit. Tidak berbahagia dapat rezeki banyak itu Pak. Dapat piti banyak, berarti rezeki banyak. Laisaulah kau sih, tidak pernah tak banyak nak minta keadaan kayaknya. Laisau uang minta banyak kayaknya.
Padahal sononya uang minta ke awak banyak itu mengangkat derajat kita. Nyapa dia minta ke awak, dia cayo ke awak, kan ya? Kalau ndak tu minta apa minta jangan apa tu jangan minta joleh ndak kambuli orangnya. Berarti lah berburuk sangka sama kita. Ketika orang masih mau minta sama kita berarti orang masih berbaik sangka. Maka syukuri itu. Ya, dia datang, rezeki dia yang diambil. Kemudian dosa kita Allah hapus. Rezeki Allah janji bahwa siapa yang memberi Allah tambah lagi. Itu masalahnya. Apa susahnya? Tapi orang yang tidak bertakwa di dalam hartanya merasa sempit dan sulit. Orang yang punya jabatan tidak bertakwa juga tidak akan bahagia. Tidak akan pernah bahagia. Makanya berapa banyak orang punya kedudukan yang bisa buat kebijakan tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Serba ketakutan. Bahkan yang sudah mapan pun dia tiadakan. Barang yang sudah ancak hasilnya dia hilangkan. Apa sebab? Karena tidak bertakwa dengan jabatannya tadi. Orang yang tidak bertakwa dengan anak-anaknya, orang bertakwa dengan masyarakatnya. Harusnya dia menjadi contoh terbaik untuk orang berbuat baik, tapi justru menjadi pembawa, kalau bahasa awak tiang mambo untuk iya tak? Apa namanya? Tiang mambo untuk tungkek bawa ya, tungkek mambo harusnya uang batungkek ke awak lapu dah pada uang non batungkek dulu. Ya alunnya bala awak lah kupak. Nasallallahu alaihi wasallam. Berarti kita tidak kuat sebenarnya. Cuman karena kita ditopang oleh orang lihat seperti orang kuat, padahal sebenarnya kita orang lemah. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa sebab? Karena tidak bertakwa. Maka Allah ingatkan fa anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa. Kami beri peringatan kepadamu tentang neraka yang menyala-nyala. Tidak masuk kecuali orang yang menderita. Lawan daripada wasayujannabuhal atqa. Dan orang bertakwa akan dijauhkan dari neraka ini. Orang yang ahli surga itu sejak dunia dah mulai nampak. Walaupun kita tidak bisa pastikan. Ya, dan ahli surga itu juga di dunia sudah mulai kelihatan. Antum lihat Abu Bakar, ragu tuan-tuan dia masuk surga? Hah? Kan enggak kan? Apa sebab? Pertama masuk Islam. Sudah itu yang paling penyayang pada masyarakat. Yang paling taat pada Allah dan Rasul. Apa pintu kebaikan? Inya ketuk. Itu aku boleh. Kan ya? Kalau ada sampai contoh Abu Bakar, ada lo Abu Bakar dingkinang macam itu. Hah? Apanya Allah dan Rasul sami'na wa ata'na. Bapa jual minta infak kayaknya di baina. Nah, kalau uang bangi kayaknya bogolah. Apa salah uang dimaafkan. Itu aguanya jadi ahli surga? Enggak. Cuman karena enggak ada hak kita menentukan si fulan masuk surga, kita enggak katakan. Tapi kita melihat itu, kita berharap ini orang masuk surga. Kan ya? Iya aja. Tapi kalau uang nomor tak Abu Jahal dah. Tapi puangnya contoh Abu Jahal. Opo je jalan dakwah tutui dah. Ya opo jalan dakwah tutui dah. Kalau bempak ndak kena kiki lokek. Ya, mana mau buat madu domba uang kojo. Ndak ada nyaman uang dibuat dah. Tu ndak isawanya masuk surga dah. Hah? Tidak isawak masuk neraka. Kan ya, amalannya tidak ada yang menonjol kebaikannya, menonjol justru keburukannya. Kemanopai macam mana? Bang nanawo diusak. Lah, imun disampen kadang merusak bukan yang petunjuk Allah Ta'ala. Amalan pribadi tidak kelihatan menonjol. Tentu ragu kita. Ini orang taat atau bukan orang taat. Makanya kaum muslimin muslimat, betullah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia itu ada surga.
Siapa yang tak masuk ke dalamnya tak masuk surga akhirat. Apa surga itu? Surga iman dan hidayah. Orang dapat hidayah itu bahagia. Nampak di dunia bahagianya, dan mudah-mudahan di akhirat juga seperti itu tempatnya. Tapi orang yang di dunianya tidak bahagia, apa jalan petunjuk dia tutup, apa jalan kebaikan dia tutup. Tentu orang akan ragu, ini orang ahli surga atau ahli neraka. Walaupun kita tidak boleh menghukum orang per orang masuk surga atau masuk neraka kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Tidak ada dalil mosong abang kau masuk surga kan ada dalil kan. Tapi abang berharap bang, dok kodok aja bang abang banyak minta ampunan tak bang. Iya kan?